Mas Wawan pernah nggak kalau sholat Jumat itu bawa nasi? Masya Allah, apa segitunya ya sholat Jumat bawa nasi kan gitu. Nah saya balik nanya, emang apa dasar dan apa lantarannya bisa bawa nasi seperti kayak gitu. Dia bilang, katanya kalau nggak bawa nasi saya takut kambuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat asam lambung dan anxiety? Gimana keadaan kabar? Mudah-mudahan hari demi hari membaik, sembuh seperti sedia kala. Buat yang udah sembuh, jangan lupa berikan motivasi buat yang masih sakit tentunya. Dan juga buat yang masih sakit tetap berusaha terus semaksimal mungkin, baik itu secara herbal ataupun secara medis, apapun itu bentuk uh, rasa ingin sembuh kita, rasa ingin ini kita keluar dari belenggu asam lambung dan anxiety ini, apapun dengan caranya kita jalani sebaik-baiknya dan rutin setiap harinya. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita ya, tentunya agak lucu juga, panik tapi lucu gitu. Bahwasanya ada kepanikan, ada lucunya juga kayak seperti itu. Jadi sebelum saya bercerita, alangkah lebih baiknya buat Anda semua untuk penyemangat saya, tekan tombol subscribe-nya agar saya bisa bersemangat lagi untuk bikin konten-konten cerita orang yang menderita asam lambung dan anxiety psikosomatis, tentunya seperti itu. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar video terbaru dari saya Anda mengetahui apa yang saya ceritakan dalam selama saya kena asam lambung dan anxiety. Ya begini ceritanya ya. Ada salah satu teman saya itu di daerah Jawa sana ya, ibaratnya gitu. Dia telepon saya. Saya telepon lah, dia telepon, saya terima. Dia bilang, "Assalamualaikum Mas Wawan." Waalaikumsalam. "Mas Wawan, saya mau nanya." "Iya, siap." "Mas Wawan pernah nggak kalau sholat Jumat itu bawa nasi?" Masya Allah, apa segitunya ya sholat Jumat bawa nasi kan gitu. Nah saya balik nanya, emang apa dasar dan apa lantarannya bisa bawa nasi seperti kayak gitu. Dia bilang, katanya kalau nggak bawa nasi saya takut kambuh. Ya Allah, sampai segitunya ya, ibaratnya orang mau sholat Jumat aja sampai bawa nasi kayak seperti itu. Ya tapi memang itulah penyakit asam lambung dan anxiety itu kayak gitu. Jadi kekhawatiran kita mau berangkat kemana tuh takut kambuh kayak seperti itu. Kita mau berangkat sholat Jumat ataupun kita mau berangkat ada urusan lain, kita ini mau ada pepergian, ada urusan lain lah kayak seperti itu. Ya emang gitu, seperti panik. Jadi belum tentu kejadian beliau udah pikirkan takut kambuh dan kambuh. Nah nanti setelah di sana kalau kambuh nih kayak seperti apa, takut nggak ada yang nulungin, takut ya jauh dari tempat pengobatan dan sebagainya seperti kayak gitu. Memang seperti itu penyakit asam lambung dan anxiety itu, penyakitnya seperti kayak gitu. Nah ini yang lebih saya bikin tawanya, mau sholat Jumat segala bawa nasi gitu. Jadi ya kalau sekalian aja nggak bawa kompor sama lauk pauknya. Ya seperti itu ya, memang seperti itu ya. Jadi orang yang terkena asam lambung dan anxiety itu benar perfect sekali, kemana-mana harus bawa nasi atau bawa obat-obatan, ibaratnya kayak seperti itu. Bahkan dulu saya juga seperti itu, bawa obat-obatan, kalau saya sih pribadi bawa obat-obatan aja gitu, nggak pernah bawa nasi kayak seperti itu, kayak gitu. Jadi apabila sesuatu ada perut nggak nyaman ataupun di organ tubuh kita nggak nyaman, kita ada obat tersebut kayak gitu. Jadi kita bisa tahulah situasi dan kondisinya di saat kita lagi kambuh, misalkan napas kurang plong, perut merasa nggak enak, begah dan sebagainya. Ya emang perfect banget, harus bawa-bawaan lah kayak seperti orang ya. Itulah orang yang kena asam lambung dan anxiety itu seperti kayak gitu.
Itu baru cerita sholat Jumat bawa nasi ya. Ya mudah-mudahan Anda di sana udah cepat sembuh lah ya. Jadi supaya nggak bawa nasi lagi kalau sholat Jumat seperti kayak gitu. Bahkan juga ada cerita teman saya telepon saya juga gitu ya, banyak telepon ya karena banyak teman yang pada minta nomor WA, akhirnya saya kasih, sharing-sharing aja antara sesama GERD dan anxiety psikosomatis gitu. Ada salah satu teman saya itu dia lagi nyupir mobil, itu mau berangkat ke mana lah, keluar daerah, nggak mungkin keluar daerah, itu perjalanan hampir sekitar 6 jam lah kurang lebih seperti itu. Jadi dia nyupir itu macet di dalam keadaan perjalanan. Nah dia udah panik di situ. Dia lupa bawa nasi timbel, kalau saya di sini bahasanya bawa nasi timbel ya kayak seperti itu. Lupa bawa nasi, lupa obat-obatan, dia panik. Dalam kepanikan tersebut di tengah jalan dia macet. Jadi pikiran dia mau nyari warteg. Sementara itu belum ada wartegnya. Yang dia temuin itu belum ada, seperti kayak gitu. Akhirnya dia sambil nyupir dia berhenti di pinggir jalan lah ya, udah pasti di pinggir jalan ya. Nah dia tuh pas gitu berhenti di pinggir jalan, mobil dia lari nyari warteg. Sedangkan di pinggir jalan itu ibaratnya dia tuh sendirian, dia nggak bawa teman, nggak bawa siapa. Nah udah ditinggal gitu aja, kunci mobil ditinggal, STNK semua di mobil semua, dia nyari warteg. Kurang lebih perjalanan itu hampir 400 meteran lah dia nyari warteg. Nah setelah dia nyampe ke warteg, dia pesan nasi sama pelayan warteg tersebut, dia lupa bahwasanya mobil di pinggir jalan, kunci di situ, semua di situ. Akhirnya dia udah mesen makan di warteg tersebut, dia panik lagi, dia balik lagi ke mobil jalan kaki. Nah setelah nyampe di mobil dia balik lagi, itu belum dibayar, dimakan juga belum, karena udah saking paniknya seperti kayak gitu. Nah nyampe di mobil dia sembuh, nggak gimana yang tadinya kalut panik, pas gitu dia bolak-balik dari warteg ke mobil itu dia sembuh kayak seperti itu. Akhirnya dia jalan pelan-pelan kayak seperti itu, dia jalan pelan-pelan walaupun keadaan macet ya. Nah berhenti di warung itu. Nah orang warteg gue bilang, "Mas kenapa nasinya ditinggal?" "Saya lupa, mobil saya ditinggal," kayak seperti itu. Itulah asam lambung GERD dan anxiety kalau lagi panik ya kayak seperti itu. Jadi kayak orang gimana ya, kayak orang pongo kalau sih, kayak orang pongo. Jadi hal-hal yang sifatnya positif tuh nggak ada di pikiran kita, sifatnya kalut, ketakutan, takut kambuh, takut begini, tapi padahal enggak gitu. Walaupun itu keadaan kambuh itu cuma sebentar, paling 10 sampai seperempat jam. Yang dulu saya rasain sih seperti kayak gitu. Ya Allah, saya bilang iya macam-macam orang kalau udah kena GERD dan anxiety itu macam-macam ceritanya, macam-macam apa yang dirasa dia kayak seperti itu. Itulah salah satu cerita teman-teman saya yang menderita GERD dan anxiety kayak seperti itu. Yang ya pikiran dia tuh terlalu banyak mikirin ini jadi kacau pikirannya. Nah jadi kacau pikirannya, yang namanya orang kalau lagi kacau pikirannya itu berefek kepada organ tubuh kita, kepada fisik kita. Nggak bedanya orang nggak sakit GERD dan anxiety, orang kalau lagi kalut pikiran lagi pusing dan sebagainya, itu ngefeknya ke organ tubuh kita. Itu orang yang nggak kena GERD dan anxiety, yang sehat lah gitu. Gimana kita yang sehat, gimana kita yang sakit, mohon maaf kayak gitu. Nah itu berefek kepada organ tubuh kita, apa mau kelayangan, apa mau pegal-pegal dan sebagainya, kram dan sebagainya, itu berefek pada organ tubuh kita kalau lagi kita kalut, kalau lagi kita pusing kayak seperti itu. Nah makanya buat anda semua yang masih menderita GERD dan anxiety ini, ya banyak rileks aja lah, walaupun banyak pikiran, ya pasti udah banyak pikiran, mana manusia hidup ya kayak seperti itu. Namun jangan terlalu dipikirin amat lah, ya udah kita pasrah aja. Cerita dan skenario nya kita lagi dikasih GERD dan anxiety, mudah-mudahan itu bersabar, mudah-mudahan bisa ketemu obatnya, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, panjang umur, sehat walafiat, barokah rezekinya juga insya Allah. Kalau kita mau berusaha semaksimal mungkin, pasti Allah ngasih jalan keluar kesembuhan buat bagi penderita GERD dan anxiety. Cukup segitu aja dulu cerita panik tapi lucu tentang GERD dan anxiety kayak seperti itu.
Ya, segitu aja. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya, next berikutnya. Insya Allah ntar saya bikin video lagi tentang sensasi-sensasi asam lambung dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.